Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus. Puji Tuhan, saudara yang saya kasihi, hari ini saya akan berbicara lebih banyak kepada anak-anak muda nih saudara ya. Sehubungan dengan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan saudara. Pertanyaan saya adalah hari ini, mau menjadi yang terbaik? Khususnya buat anak-anak muda, Kam Jeremia, berikan yang terbaik kepada Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7 firman Tuhan katakan begini. Karena itu, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, ketika Timotius bergabung dengan misi pelayanan Paulus, ia masih terbilang muda sekali. Paulus mengutusnya ke sebuah kota yang bernama Efesus, di mana kota yang penuh dengan penyembahan berhala dan okultisme di tempat ini, untuk membantu ia mewakili dan memimpin sebuah gereja. Meski Timotius bergumul dengan rasa takutnya, tapi Tuhan menggunakannya dengan luar biasa. Nah saudara, ini yang Tuhan berikan buat anak-anak muda saat ini. Oleh karena itu saudara, hari ini ada panggilan buat engkau anak-anak muda. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, pulihkah aku sampai generasiku diselamatkan.
Jesus. Ada panggilan-Mu ya Tuhan, bagi anak-anak muda, bagi generasi Yeremia ya Tuhan. Saudara, berikut ini ada 3 pelajaran yang bisa kita petik dari Timotius tentang bagaimana ia memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya yakin percaya hari ini mari kita akan simak, kita akan belajar, dan ini panggilan untuk engkau anak-anak muda. Yang pertama saudara, kembangkan karunia yang Tuhan beri. Hari-hari ini apa karunia yang Tuhan sudah berikan? Kembangkan itu saudara. Alkitab berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian hidupmu. Anak-anak muda, hati-hati. Ini juga menjadi hal yang penting. Kesucian, kekudusan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 1 Timotius 4 ayat 12, 14 dan 15 saudara. Nah saudara, sebagai seorang anak muda, seorang muda, kita memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan bakat dan karunia, kepintaran, kecerdasan, kebisaan yang Tuhan sudah berikan. Nah Tuhan mau supaya kita kembangkan dan kita berikan kepada Tuhan seumur hidupmu. Yang mau boleh katakan amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Yang kedua yang kita pelajari dari kisah Timotius adalah tetap fokus kepada Tuhan. Saya rindu mengingatkan kita para anak muda, memang banyak tantangan, banyak halangan yang akan kita hadapi. Tapi pesan firman Tuhan katakan, Paulus mengajarkan Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah saudara dikasih Tuhan, sangat mudah, apalagi bagi anak-anak muda nih saudara ya, teralihkan oleh hasrat untuk membangun bisnis gitu saudara. Membangun keluarga, karir, apalagi sedang dalam romantika bercinta begitu saudara. Dan banyak kita menyia-nyiakan waktu. Sebagai pengikut Yesus saudara, kita harus tetap fokus pada hal-hal yang paling penting, agar kita dapat menggenapi panggilan Tuhan atas hidupmu. Ku mau seperti Yesus. Bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Di tangan-Mu. bentuklah seturut Kehendak-Mu. pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. ku Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nah saudara, hari ini kita sudah belajar ya, tentang bagaimana Timotius memenuhi panggilan Tuhan atas hidupnya. Yang pertama, dia mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, saudara, tetap fokus pada Tuhan, saudara. Nah yang ketiga, saudara, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang masih muda, anak-anak muda, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sisa, saudara. Jangan sudah tua gitu, saudara ya, baru mau menyerahkan, saudara. Saya bersyukur dalam kehidupan saya, saudara, Tuhan panggil saya melayani Tuhan semenjak dari SMA, saudara. Saya bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan dan saya bisa memberikan yang terbaik dari hidupku untuk Tuhan. Saya rindu menantang setiap kita, anak-anak muda, jangan sia-siakan hidupmu, ya. Alkitab berkata begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 12 kata. Saya rindu saudara, hari-hari ini mari kita ikrarkan saudara. Pergunakan masa muda kita untuk menuai, untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita dipakai Tuhan dan kita memenuhi panggilan Tuhan. Kita memberikan seluruh hidup kita. Bukan sisa. Justru saya rindu dari masa mudamu engkau berikan yang terbaik untuk Tuhan saudara. Nah saya ingin percaya Tuhan yang telah memanggil kita untuk melaksanakan suatu tugas yang spesifik. Kenapa saya katakan spesifik saudara? Sebab setiap orang Tuhan panggil dengan karunia dan dengan talenta yang berbeda. Oleh karena itu saudara, engkau spesifik di mata Tuhan. Saya yang berpikir udah banyak. Walaupun orang banyak, tapi Tuhan mau pakai engkau secara spesifik dalam karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Dan itu hanya dapat digenapi apabila engkau memberikan waktu, usaha, karunia, dan fokus yang terbaik hanya kepada Dia. Makanya saudara di Matius 2 ayat 11 katakan begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah saudara, di bulan Desember ini saudara, peristiwa ini pasti kita sering dengar saudara ya. Yaitu orang Majus. Orang Majus ini orang yang melambangkan orang yang pintar. Mungkin seperti saudara anak-anak muda.
gitu ya. Orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, dan juga sekaligus mewakili daripada kaum rohaniawan begitu saudara. Mereka tidak ada yang kasih tahu, mereka hanya melihat bintang. Kenapa? Karena orang-orang Majus ini orang-orang pintar saudara. Mereka memang ya rata-rata mereka memang punya latar belakang saudara. Ya, mereka yang punya latar belakang pengetahuan yang baik. Bahkan mereka saudara adalah para ahli-ahli saudara, ya, ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Ya, mereka punya keahlian masing-masing mereka semuanya, ya, punya kepintaran, punya ilmu, ya, seperti antropologi, saudara, kesehatan, saudara, ya, alam, saudara. Mereka semua punya. Ini anak-anak muda yang hebat-hebat, saudara, yang dipakai Tuhan. Dan saudara, dan mereka datang. Mereka melihat bintang itu. Lalu mereka datang untuk mencari Yesus. Lalu saudara sampai mereka masuk, tadi kita sudah baca ayat ini. Lalu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, melihat Yesus ada di palungan. Dan bersama dengan Yusuf dan Maria, ayah dan ibunya. Lalu orang Majus membuka. Pertama emas. Apa itu emas saudara? Emas itu berbicara mengenai kekudusan saudara. Kemurnian, pure. Kekayaan, kesuksesan, kekuasaan. Sesuatu yang mahal harganya. Saya nggak tahu saudara hari-hari ini sesuatu yang mahal itu apa. Saudara yang anak-anak muda yang hebat-hebat saudara. Ya, punya kekayaan, punya kesuksesan, punya kekuasaan saudara. Semuanya itu. Mari seperti Majus dia persembahkan kepada Tuhan. Saya rindu mendorong kita biar hari-hari ini pakai masa hidupmu. Ya, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua yaitu kemenyan saudara. Kemenyan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kemenyan itu berbicara mengenai korban, saudara. Kalau kita baca di Roma 12 ayat 1, saudara, ya, Tuhan menyuruh kita mempersembahkan tubuh kita sebagai yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itulah ibadah kita yang sejati, saudara. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar materi, saudara. Bukan sekedar uang, saudara. Tapi tubuh, hidup, saudara. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mau melakukan kehendak Tuhan. Engkau pakai hidupmu. Potensimu. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti korban yang kita korbankan untuk Tuhan. Saya ingin percaya. Anak-anak muda. Kau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau kau mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga yaitu mur. Saudara. Mur itu getah sebenarnya saudara. Itu campuran saudara, ya. Jadi berbicara mengenai minyak pengurapan yang akan diberikan oleh Tuhan. Ya, bukan hanya kepada diri kita sendiri, gitu kan. Apalagi sampai mencari popularitas dengan urapan yang kita terima, saudara. Ya, begitu tanda-tanda heran menyertai kita. Kita sepertinya dipakai Tuhan luar biasa. Numpangin tangan orang sakit disembuhkan, saudara. Nah, justru saudara, kalau Tuhan pakai seperti itu, hati-hati. Jangan mencari popularitas pribadi. Atau mencuri kemuliaan Tuhan. Apalagi mencuri uangnya Tuhan. Saudara. Melainkan saya rindu mendorong setiap kita. Pengurapan yang Tuhan berikan. Yang memampukan kita punya kuasa. Untuk menghancurkan segala kubu iblis. Merontokkan segala dosa dan pelanggaran anak-anak orang. Setiap manusia. Bahkan mujizat dan tanda heran terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau ingatkan kita. Pakailah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya rindu saudara. Supaya jangan sampai Tuhan sudah memilih saudara. Akhirnya Tuhan membatalkannya. Pilihan dan panggilan Tuhan atas hidup. Karena kenapa? Engkau mempergunakannya untuk yang salah. Engkau mempergunakan untuk kepentingan pribadimu. Oleh itu saudara saya mau ingatkan kita hari-hari ini. Anak-anak muda. Saya ingin percaya inilah generasi, inilah waktunya untuk engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memberikan seluruh hidupmu, potensimu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Oleh itu saudara, jauhkan dari dosa anak muda. Pesan saya,
Dosa hanya menghambat. Dosa hanya menghancurkan masa depanmu, saudara. Oleh itu hidup dalam kekudusan, saudara. Hati-hati dengan dosa perzinahan. Hari-hari ini sepertinya perzinahan itu hal yang biasa. Yang setiap orang layak dan pantas untuk menikmatinya. Hati-hati, saudara. Kalau dunia memutarbalikkan fakta seperti itu. Dan itu pekerjaan si jahat. Untuk menghancurkan hidupmu. Supaya engkau tidak lagi dipakai Tuhan dengan kuasa dan tanda-tanda heran. Saya ingin anak-anak muda, bangkitkan dirimu. Dengarlah panggilan Tuhan atas hidupmu. Di bulan Natal ini saya rindu, saudara. Datanglah kepada Tuhan. Dengan minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bereskan hidupmu. Kalau mungkin kau katakan, oh saya sudah terlanjur jatuh dalam dosa. Hari ini waktumu untuk engkau bangkit. Jangan mau lagi terintimidasi sama pekerjaan si iblis. Jangan mau engkau dihancurkan hidupmu oleh pekerjaan si jahat. Bangkitkan dirimu dan saya ingin percaya Tuhan pasti akan mengampuni hidupmu. Dia mau pakai hidupmu. Saya mau berdoa bersaudara, yuk. Saudara yang pernah melakukan kesalahan. Saudara yang pernah hidup dalam perzinahan. Yang saudara mau keluar. Mari saudara datang di hadapan Tuhan. Bapa, kau lihat anak-anak mudamu saat ini. Hamba tahu kau akan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi ada iblis yang tidak senang dengan berbagai jebakan, dengan tipu daya, dengan pornografi dan kenikmatan seksualitas. Menjebak mereka. Dan kau saat ini Tuhan, kalau ada yang terjatuh dalam dosa. Hamba berdoa ya Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni anak-anakmu. Angkat mereka dari lumpur dosa. Angkat mereka, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus yang tertumpah, yang tercurah. Menyucikan dan menguduskan. Melayakkan hidupmu. Di dalam nama Yesus. Segala dosa dan pelanggaran masa lalumu. Sudah diampuni. Sudah dibereskan. Dan engkau kudus dan layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus, urapi mereka. Pakai mereka. Di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Urapi, penuhi mereka. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Pakai lebih dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, kita sudah berdoa. Percayalah anak-anak muda, engkau akan dipakai Tuhan lebih luar biasa, saudara. Nah, saudara, ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan mengikuti panggilannya, maka saya yakin percaya Tuhan akan membantu kita untuk mengeluarkan potensi yang terbaik dalam hidup kita. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Siapkan dirimu. Kita sudah di penghujung tahun. Dan mari hari-hari ini prepare. Siapkan dirimu. Dan saya yakin percaya memasuki tahun 2022. Di mana tahun ada perubahan paradigma pelayanan yang baru. Dan saya yakin percaya anak-anak muda akan di depan. Keluarkan seluruh potensi. Kekuatan kehebatanmu. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Haleluya. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupku? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. hanya Yesus. Hanya Yesus yang sanggup
memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Bangkit anak-anak muda, bangkitkan hidupmu, bangkit dalam nama Yesus. Engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidup.